kalau kita ikuti dari awal persidangan, kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa poin-poin penting yang janggal. Sebenarnya di persidangan ini kita sudah tahu semua, ini ada yang kejanggalan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ada seorang kepala sekolah, dia ngaku di BAP agamanya Islam, tapi ternyata waktu disumpah adalah agamanya Kristen. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu sekaitan dengan persidangan si Sugitnur dan Bambang Tri. Tetapi untuk kali ini sahabat-sahabat, kalau kita lihat video ini itu agak-agak seru karena kelihatannya barisan pengacara si Sugitnur ini walaupun dengan gaya yang agak-agak mentereng, tetapi sebenarnya dia lagi pusing sahabat-sahabat. Dia pusing menghadapi tuntutan jaksa yang maksimal yang 10 tahun penjara itu. Dia betul-betul stres, dia tidak bisa dengan alasan apa lagi dia bisa menghindar dari tuntutan jaksa 10 tahun penjara itu. Tetapi untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, seperti apa pernyataan-pernyataan dari mereka, konferensi pers yang dia lakukan, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu pada pengunjung sidang yang senantiasa menemani persidangan ini dari awal hingga hari ini. Terus untuk hari ini kami juga berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Martak dan dari senior-senior kami dari alumni UI, Universitas Indonesia, UI Watch. Dan juga saya sampaikan juga terima kasih pada rekan-rekan di sini semua yang meliput. Jadi kemarin kalau kita ikuti dari awal persidangan, kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa poin-poin penting yang janggal. Sebenarnya di persidangan ini kita sudah tahu semua, ini ada yang kejanggalan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ada seorang kepala sekolah, dia ngaku di BAP agamanya Islam, tapi ternyata waktu disumpah adalah agamanya Kristen. Itu pertama. Yang kedua, SMP ditempuh dalam jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, nomor ijazah itu tidak sesuai dengan jumlah dari siswa secara keseluruhan. Itu adalah kejanggalan kita yang kita dapat kita lihat di persidangan, dan itu bukan dari kami, itu adalah saksi-saksi mereka juga. Dan saya harap di sini tadi yang sudah disampaikan beberapa tokoh juga meminta bahwa dalam kasus ini sebenarnya ijazah Pak Jokowi yang asli itu kalau bisa dihadirkan di persidangan ini sudah cukup membuat terang semuanya. Dan masyarakat Indonesia pasti akan jelas semua bahwa oh, presiden saya ini ternyata isu yang dihembuskan itu tidak benar, dan inilah kebenarannya. Tetapi apabila ada warga negara yang mempertanyakan seperti itu, terus dia didakwa sebagai seorang penyebar kebohongan, berarti harus, yang pertama adalah yang harus membuktikan dulu ijazah aslinya ini harus dihadirkan dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, onar. Jadi keonaran ini yang dijadikan sebagai dasar dakwaan kepada Gus Nur, tuntutan kepada Gus Nur, dan hukumannya pun ancaman hukumannya pun paling tinggi, yaitu 10 tahun. Jadi ini yang tadi disampaikan rekan kami juga bahwa ini adalah undang-undang produk dari kolonialisme. Jadi itu sudah lama, dan keonaran ini tidak bisa dibandingkan dengan keonaran yang pada saat ini. Keonaran di media sosial dan lain sebagainya. Makanya di sini saya berterima kasih kepada teman-teman pers, dan ini harus disebarkan. Masyarakat harus tahu. Di media sosial kemarin dan persidangan sebelumnya itu banyak yang dipelintir, banyak yang dipotong, sepotong. Mereka bumbui dengan kata-kata mereka sendiri dan lain sebagainya. Itu memang kerjaan mereka seperti itu, dan itu hanya ada di rezim saat ini. Dan kita harus lawan dengan media juga. Seperti itu. Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah bahwa negara ini adalah negara Republik Indonesia. Jadi bukan negara kerajaan, yang mana kekuasaan itu dibatasi oleh waktu.
Jadi mohon dengan sangat bapak-bapak yang di sana yang memproduk kasus ini, tolong ingat bahwa kekuasaan itu tidak selamanya. Dan masyarakat saat ini sudah pintar. Semua ada media sosial. Semua orang bisa akses internet. Mereka bisa menemukan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi mohon tolong diingat bahwa hari ini boleh Anda menang, tetapi besok di pengadilan Allah atau mungkin besok ganti rezim saja, keadaan akan berbeda. Maka dari itu saya mohon kepada yang mulia majelis hakim, dalam persidangan kali ini mohon putusan yang seadil-adilnya, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri ini adalah seorang warga negara yang kebetulan posisinya adalah sebagai oposisi, yang kebetulan adalah beliau kurang setuju dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini dan mereka melakukan kritik. Gus Nur tidak melakukan kejahatan terhadap negara. Gus Nur bukan kriminal. Gus Nur tidak, coba dibayangkan sekarang, mohon maaf, kasus di Kanjuruhan 144 orang meninggal. Yang disalahkan apa? Arah mata angin. Bayangkan, ini negara hukum katanya, tapi berlakunya seperti itu dan lain sebagainya. Itu banyak, dari Jaksa Pinangki, dan sekarang pun yang lagi heboh dan lain sebagainya, ada polisi yang terjerat dengan kasus narkoba bertonton, bahkan kasus pembunuhan dan lain sebagainya yang belum terungkap juga ada. Jadi mohon tolong masyarakat semuanya, Gus Nur dan Bambang Tri ini bukan kriminal, bukan seorang yang menistakan agama seperti apa yang dituduhkan. Gus Nur ini punya pesantren tahfiz Al-Quran. Masa iya seorang yang punya pesantren seperti itu menghina agama, bahkan agamanya sendiri? Itu sangat tidak masuk akal. Saya kira sekian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan semua, bapak-bapak senior-senior. Kalau selesai, kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan untuk pernyataan kita pada hari ini. Takbir, 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 takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah lihat sahabat-sahabat bagaimana mereka sedikit gusar ya. Karena itu tadi sahabat-sahabat, bahwa tuntutan 10 tahun itu sangat agak susah. Sugiknur itu akan dibebaskan dari vonis majelis hakim. Dan saya kira ini akan membuat mereka kewalahan. Cuma yang sering disayangkan adalah publik sudah tahu bahwa di beberapa konferensi pers yang dilakukan oleh Bambang si Sugiknur bersama dengan si Egy Sujana, saya sudah pernah menayangkan bahwa ternyata perpecahan atau si Sugiknur masih di tahap penyelidikan di kepolisian. Mereka sudah pecah kongsi, mereka sudah 160 derajat, 80 derajat, mereka sudah tidak lagi percaya sama si Bambang Tri. Nah, itu yang jadi soal sahabat-sahabat. Di video yang lalu saya sudah tayangkan bahwa ternyata mereka sudah memang dari awal dia tidak mempercayai, karena banyak sekali berita bohong yang diutarakan oleh si Bambang Tri. Tidak banyak bukti, tidak punya bukti sekaitan dengan apa yang sudah dia sampaikan pada saat melakukan podcast. Nah, itu sahabat-sahabat. Tetapi lagi-lagi mereka itu di situ kewalahannya sahabat-sahabat. Tidak akan bisa membuktikan itu dan tidak bisa membebaskan si Sugiknur dan si Bambang Tri. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.